yang pertama kali saya buat di Manado, dan bukan yang terakhir kali saya harapkan. Dan ini merupakan pengenalan saja. Untuk berikutnya kita akan buat seminar lagi. Tapi hari ini saya ingin supaya saudara ada hati yang berkobar-kobar ya. Mungkin saudara pulang kerja ya, atau kekenyangan makan tadi, sudah pingin tidur sekarang, tapi saudara harus saudara rindu untuk mendengar firman Tuhan. Saya ingin supaya saudara tetap menyala-nyala. Firman Tuhan mengatakan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka kan terbang tinggi seperti burung raja wali. Saya sudah berapa hari di Manado. Kebetulan saya juga asli Manado. Orang tua saya masih di sini. Orang tua saya satu umur 76 tahun, satu 73 tahun. Dan saya selama berapa hari ini pagi-pagi bangun, pagi kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan saya mendoakan kesehatan mereka supaya kembali pulih. Saya kasih visi yang baru pada mereka bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, umur berapa saja. Saya bilang Musa dipanggil Tuhan umur 80 tahun. Kemudian saya bilang Daniel masuk kandang singa kira-kira umur 90 tahun. Dan saya bilang kalau kita dipakai Tuhan, kita punya spirit yang berbeda, Tuhan akan buat kita dapat kekuatan baru. Bahkan teruna-teruna, orang-orang muda, letih, lesu, tapi orang-orang yang diperbaharui Tuhan walaupun tua kembali sehat. Ya, yang 50 tahun ke atas katakan amin dengan suara keras. Amin. Bapak saya tadinya bilang hosa kalau berjalan sedikit, sekarang dia boleh berjalan jauh. Dia sehat-sehat, kuat-kuat. Dia belanja di mana-mana karena dia tahu Tuhan memberi kekuatan. Saya harap saudara dapat kekuatan malam hari ini. Amin. Saya tidak tahu akan berakhir jam berapa karena slide-nya sangat panjang, sekitar 700 slide. Jadi saudara siap bertahan. Kalau saudara terlambat, siap juga pulang terlambat. Amin. Karena kita akan maju terus. Nah, saya nanti saja memperkenalkan diri ya, gampang gitu ya. Kita langsung saja mulai seminar ini. Jadi mulai dari slide pertama ya, saya kelihatan nggak ini? Ada slow sedikit karena kebanyakan. Jadi training ini training dasar sebenarnya, karena ada training lanjut. Training dasar judulnya adalah tantangan Elia. Tantangan Elia merupakan satu pelayanan untuk melatih setiap orang Kristen untuk menjadi tentara-tentara Allah yang militer. Amin. Tentara-tentara Allah yang berani memberitakan Injil pada siapa saja dan mengembalikan visi bahwa kita itu sesuai dengan Alkitab, kita itu diperlengkapi dengan kuasa, tanda dan mujizat. Websitenya ada, saudara bisa lihat di sini. Nah, ini kemungkinan besok kalau saudara mau ada makalahnya yang kita bisa print kemudian. Jadi saudara fokus saja mungkin tuh lihat, yang mau usah catat-catat banyak. Yang penting di sini ada informasi. Kalau saudara bisa, saudara mau lihat lebih lanjut bisa lihat di website ini. Ada yang bahasa Inggrisnya dan ada juga yang bahasa Indonesianya, tantangan elia.info. Kalau saudara mau email kepada saya, ini emailnya, karena saya ingin mendengar kesaksian saudara. Kesaksian saya tiap hari, tadi saja saya baca websitenya, saya lihat lagi kesaksian yang terbaru ada di Afrika. Bagaimana koordinator yang di Afrika sedang melatih orang, dan dia bukan cuma ke satu negara, dia pergi ke negara-negara yang lain. Dan gereja-gereja di sana bertumbuh berkali lipat karena kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat ya. Jadi ada banyak hal-hal yang baru. Nah, PowerPoint ini juga saya akan kasih gratis pada saudara-saudara. Jadi ini bukan satu yang eksklusif, saudara tidak boleh dapat. Saudara bisa ambil. Kemudian tapi saudara tidak boleh bikin seminar sendiri atas nama tantangan Elia. Karena memang hanya mereka yang diberi mandat supaya pengajarannya tidak kemana-mana ya, jelas. Jadi mereka yang sudah mengikuti
bisa mengajar kelas ini. Jadi saya sebenarnya baru untuk mulai mengajar di Indonesia karena selama ini Pastor William Lau yang perintisnya, yang membawa gerakan ini, yang mengajar. Tapi karena dia sekarang lebih sibuk ke luar negeri, jadi dia sudah memuridkan beberapa orang supaya saya bisa mulai mengajar. Jadi ini kali pertama saya datang ke Manado. Sebelumnya saya ada di Sibolga dan kemudian di Lampung juga. Ya di Bandung sudah pernah dan juga di Lipo Cikarang, beberapa gereja. Jadi pertama kali masuk ke Bandung, ke Manado. Saya harap satu waktu Manado itu ada koridor sendiri sehingga saudara bisa buat pelatihan sendiri. Amin. Saudara mungkin satu waktu mulai akan mengajar kelas ini. Nah, saya mau menanyakan saudara sebelum lebih lanjut bahwa Manado ini adalah kota yang luar biasa. Saya telah banyak melihat hamba-hamba Tuhan di luar daerah yang keturunan Manado dan mereka luar biasa. Kalau bukan pendekar, yang masuk penjara ya, antara itu dua. Kalau nggak mereka benar-benar masuk penjara jadi pendeta, antara itu dua. Pilihan mana terserah kita. Tapi saya sudah melihat begitu besar kuasa Tuhan di sini. Saya pernah tinggal di sini di Jalan Siswa pada waktu kecil karena orang tua saya anggota DPR pas di sebelahnya, dan saya 3 tahun sekolah minggu di rumah makan idaman di sini. Jadi ini reuni saya ingat 3 tahun saya sekolah minggu di sini. Nah, saya ingat di Sario di situ saya pernah duduk bawa kursi sendiri. Saya naik ke atas kursi lihat kakak air besar Maurice Rulo khotbah dan saya melihat, wah luar biasa hamba Tuhan ini. Ya saya sudah melihat ada hamba Tuhan yang datang lain di Stadion Kelabat. Saya bilang luar biasa hamba Tuhan ini. Dan kita semua memuji kebesaran nama Tuhan. Sama seperti tadi kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Betapa dahsyat hebat Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan seperti ini. Saya pernah melihat langsung mungkin di televisi yang besar Billy Graham khotbah dan betapa dahsyat karisma Tuhan mengalir lewat hidupnya. Dan banyak hamba Tuhan yang lain. Tapi yang lebih dahsyat lagi saudara, saya mengatakan kalau saudara bisa merasakan kuasa Tuhan mengalir lewat hidup saudara. Bukan orang lain. Bukan orang lain, tapi kuasa Tuhan lewat hidup saudara. Saudara menjadi satu saluran kasih Tuhan, di mana mujizat demi mujizat ada sewaktu saudara memberitakan Injil kepada saudara-saudara yang belum percaya, saudara maksudnya orang papa, mama, adik dan sebagainya, kemudian tetangga-tetangga, dan itu kejadiannya lewat diri saudara. Itu namanya dahsyat saudara. Lebih dahsyat daripada saudara lihat orang lain dipakai Tuhan, karena Tuhan akan pakai saudara. Nah, saudara bisa juga dapat cuma-cuma tiap pulang pengajaran kesaksian, saudara bisa berikan email saudara dan kita akan kirim ya. Ini jelas email yang bukan spam ya, tapi benar-benar email yang membangun diri saudara. Jadi silakan dengan bebas saudara boleh berikan. Nah, ini sesi pertama ya. Kita akan bicara tentang pemulihan, restorasi, kuasa dan keberanian. Kemudian berbicara tentang otoritas raja dan kemudian kesaksian-kesaksian. Ada satu hal yang akan dipulihkan dalam gereja ini. Gereja-gereja Tuhan. Ya, tantangan Elia ini bukan untuk gereja tertentu ya, tapi untuk setiap gereja. Kita pernah mengadakan pelatihan untuk gereja baptis, untuk gereja presbiterian, pada gereja Pentakosta, gereja karismatik. Jadi semua gereja bisa gitu ya. Jadi ini merupakan pengajaran dasar yang sangat alkitabiah dan berlaku untuk semua gereja. Kita akan belajar tentang pemulihan kuasa dan keberanian. Malaki 4 ayat 5. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang kita akan buka dalam seminar ini. Kita kembali pada Malaki 4 ayat 5. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu saudara. Ada satu pemulihan, urapan ya, atau roh Elia akan muncul pada hari Tuhan yang besar. Apa arti daripada nubuatan ini? Pertama,